Kita habis nonton apa? Nonton film. Judulnya? Penasaran gak sih? Film yang baru tayang hari ini, baru banget, masih fresh banget. Pemerannya Sharifah Danis sama Doni Alamsah. Judulnya Lebih Dari Selamanya. Kita kasih bocoran spoiler singkat ya guys. Jadi Lebih Dari Selamanya ini menceritakan tentang laki-laki yang terlambat menikah, dan ketika menikah dia sangat menemukan orang yang begitu tepat bagi dia. Sampai akhirnya mereka ini bikin janji, siapa yang meninggal duluan itu nggak bakal nikah lagi, dan si istri bilang kalau dia tuh bakal jadi hantu, bakal jadi setan untuk nemenin suaminya supaya nggak nikah lagi. Nah, jadi makanya kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jadi akhirnya beneran keesokannya dia langsung jump ke scenes dia meninggal dan jadi hantu. Nah, ini kayaknya ini tuh sebenarnya film keluarga ya, film keluarga, tapi digabungkan dengan cerita fantasi. Jadi sebenarnya seru sih, lucu. Apalagi untuk kita yang udah menikah, untuk mama relate banget deh. Karena ada romantisnya banget, chemistry-nya tuh dapet sih. Alur ceritanya kayak lompat-lompat ya. Nah, sampai tadi tuh karena lompat-lompat jadi kita kayak agak bengong sebentar tadi ya, kayak beberapa menit. Oh, ini kok istrinya bisa hidup lagi, kok bisa tiba-tiba nyambut suaminya pulang kayak gitu kan. Ternyata itu plotnya bolak-balik guys. Jadi lompat ke masa lalu, lompat lagi ya, maju mundur. Sebenarnya ceritanya kalau untuk orisinal, waktu lihat trailer kisah kayak hantu kayak gini tuh ngingatin sama film Hi Bye Mama, drama Korea. Ada tuh drama Korea, mungkin Rana belum nonton ya, tuh sedih juga tuh. Tapi ceritanya sama-sama ibunya tuh meninggal. Tapi kalau di Korea kan itu istrinya hidup lagi, kan lebih fantasi lagi ya, lebih nggak masuk akal lagi. Tapi ini tadi lebih masuk akal ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk karakternya, yo suka siapa? Suka itu. Tiba-tiba dia jadi setan yang menggemaskan sekali. Asli keren banget ya. Dan di sini kan biasanya main film horor ya kan. Nah, tiba-tiba jebleng aja. Ini kayak kejutan banget ya kan. Tiba-tiba dia jadi hantu yang kocak dan lucu. Apa sih ini? Like. Habis itu kayaknya ini mereka pemeran utamanya tuh kayak keluar dari zona aman ya, kayak si Danis biasa main horor, tiba-tiba jadi genre keluarga, tapi tetap jadi jadi setannya tetap ya. Doni Alamsah yang biasanya tuh main film action, tiba-tiba aja main film keluarga. Yang di sini tuh dia tuh dari hampir 80% dari awal sampai akhir tuh kerjaan cuma nangis doang. Dan diceritain deh, ceritain gimana serunya si Danis ini jadi hantu. Tapi beneran guys, tapi seru banget. Terus dari wajah dia tuh memang kelihatan banget cocok banget ya. Peran dia tuh memang dibawa banget, keren. Actingnya dapet. Kayak seolah-olah kita menjiwai kalau kita beneran mati terus jadi setan dan bisa melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita, ya kita bakal kayak gitu ya kan. Apalagi pas yang suaminya dideketin sama tetangga ya kan. Iya, aku pikir dia bakal gitu. Itu paling scenes paling yang kayak relate banget ya. Kalau istri cemburu gitu kan. Bener-bener relate. Istri yang kalau bener-bener jadi istri itu harus ada rasa cemburu, itu dapet banget guys. Sebenarnya emang nggak masuk akal sih, orang udah meninggal tapi masih berhubungan sama dunia di sekitarnya tuh nggak masuk akal. Tapi di sini tuh malah jadi kayak ide yang lebih fresh lagi kayak gitu ya, karena kan di Indonesia belum ada ya film yang kayak gini ya kan, film yang kayak gini fantasi kayak gini. Ada tuh satu tuh yang kemarin recreate film Korea juga sama si Falcon Picture, ada tuh yang hantunya ngikutin kemana-mana ya kan. Belum lihat ya, belum nonton. Itu ada sih, tapi kalau yang emak-emak, ibu-ibu yang tetap mentalin suaminya baru ini nih. Terus menurut Ratna nih, gimana emosinya, efektif nggak? Tadi gimana? Nangis kan ya?
Kalau untuk emosi itu di bagian part akhir sih dapat banget, tapi kalau di bagian awal tuh lebih ke komedinya sih. Iya, awal tuh kayak masih flat, Iya, masih cenderung flat, bosan flat. sih nungguinnya. Bener. Tapi pas tiba-tiba tektok banget pas yang itu satpam gangguin suaminya, terus dijawab sama hantunya, terus yang kayak nyanyi di mobil itu kan relate banget ya. Nah itu dapet banget tuh feelnya di situ. Lucu juga iya, Lucu, iya. apalagi Terus pas ada dramatisnya, pas sedih juga iya. pas bagian yang suaminya udah mulai deket sama tetangga ya Iya, kan. Nah itu itu lucu lucu banget tuh guys. Bener lucu banget, kalian harus lihat deh. Itu lucu banget yang waktu hantunya bilang aku doain semoga mobilnya mogok, langsung zet kayak gitu, langsung mogok beneran guys. seru. Kalau yang tadi sih dapet Dapet ya, masuk ya. perannya dapet. Kita ikut ke bawah ya, ikut Iya, nangis juga benar. sih. Kalau menurut aku sih ini filmnya dibikin supaya kita lebih menghargai kebersamaan kita sama keluarga, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita lebih menghargai ya itu tadi waktu kebersamaan. Habis itu kalau apa ya namanya? Kalau beneran cinta tuh biasanya kalau ditinggalin suami meninggal nggak harus nikah iya lagi. nggak, maksudnya bukan menikah lagi juga nggak salah sih, tapi nggak yang terlalu terburu-buru tergesa-gesa kayak seolah-olah mencari pengganti, karena sebenarnya seseorang itu siapapun itu tuh nggak bisa ada penggantinya, tuh nggak bisa, nggak ada yang namanya menggantikan hidup orang lain tuh nggak bisa. Pasti ada, bener sih ada fase yang kayaknya bersedih dulu, berduka dulu, habis itu baru move on ya kan. Tapi salut sih di sini dibikin sama sutradaranya itu seolah-olah ceritanya ini bapak bakalan nikah lagi sama tetangganya, tapi kita udah nungguin ya kan, udah senyum-senyum sendiri, bahkan tadi ibu-ibu di belakang udah sempat bersorak, taunya guys Nggak jadi tiba-tiba nikah, nggak nikah. taunya langsung balik lompat ke scenes yang dia meninggal ditutupin sama sama kain ya. Tuh keren tuh. Kalau menurut Ratna apa nih yang bisa diambil? Oh, satu lagi yang bisa diambil itu pelajarannya ya, kalau ngomong itu harus hati-hati karena kayak Benar. tadi itu. Iya, apalagi kita yang punya agama Islam tuh ada yang namanya perkataan adalah doa. Benar. Perkataan doa. Dia berkata akan meninggal duluan, ternyata meninggal duluan. Beneran. Terus minta mobilnya mogok, beneran Tiba-tiba mogok. langsung mogok walaupun film ya, tapi itu Tapi pernah real. nggak terjadi kayak gitu? Pernah dong, pasti. Pernah. dong. Apa coba pengalaman Ratna yang pernah kayak gitu? Tiba-tiba ingin sakit karena nggak mau sekolah, tiba-tiba sakit beneran. Oh ada kayak gitu ya, orang manusia minta sakit. Kalau aku sih pernah buku waktu zaman sekolah ya, udah lama banget zaman sekolah, bukuku dirobekin sama teman, terus abis itu aku sumpahin mampus jatuh nanti di got, beneran jatuh loh di depan mata, jerit langsung kejengkang guys. Itu emang beneran loh, perkataan adalah doa, karena kita nggak tahu ya kapan ada malaikat di sekitar kita, bisa aja kalau diaminkan malaikat langsung dijabah jrep kayak gitu. Benar. Kalau Ratna jadi anaknya, bakalan mendukung ayahnya untuk nikah lagi atau enggak? Coba kira-kira. Kalau aku pribadi sih aku nggak mempermasalahin dia mau menikah lagi atau enggak. Itu sesuai kemauan dia. Tapi selagi dia mau bahagia nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya nikah benar. lagi. Menikah lagi juga nggak salah sih, karena kan ya kalau dalam dunia nyata kita setelah meninggal tuh udah terputus sama dunia ya, nggak ada lagi hubungannya yang kayak hantu ngintilin kayak gitu ya. Tapi kalau untuk nggak mau nikah lagi, ya juga jangan berpikiran setelah pasangan kita meninggal dunia berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri lagi ya kan. Tapi ada nggak yang nggak relate nih dari scene semuanya nih, ada nggak yang nggak masuk akal kayak gitu? Kalau menurut Rana selama nonton tadi ada yang nggak masuk akal nggak ya, Nggak masuk akal. selain meninggal jadi hantu? Yang nggak masuk akal itu satu sih tadi part yang ketika tiba-tiba dia makan keluarga. Tuh tiba-tiba iya, dia benar. ngajak tetangganya makan, itu tiba-tiba banget, tiba-tiba langsung makan itu sih. Nggak ada Nggak A, B, C, D, E, nggak ada pendahuluan sama nggak ada sekali, pendahuluan, tiba-tiba makan sama-sama, makan benar-benar bareng, itu kita sih. aneh loh, kok dia kayak seolah-olah memperkenalkan si tetangganya ini sama anak dan menantunya ya kan, padahal mereka juga belum dekat. Iya cuma bener, tiba-tiba udah tahu aja, oh ini mbak ini, padahal belum ada. iya, malah udah dibikinin masakan kayak udah Iya, intim tiba-tiba banget, udah. kayak orang tuh udah tahap pacaran. Sebentar guys, kita tuh bukan orang perfilman, jadi kita nggak begitu paham dari sinematografi, jadi kita bakal menilai dari segi penonton, apakah ini menghibur atau enggak, ataukah ini mengganggu atau enggak, seperti itu. Kalau dari itu sih
Cukup menarik ya, karena di studio itu tadi tuh sangat heboh banget dengan film yang ditayangkan itu. Berarti relate ya? Ya, relate. Kalau menurut aku sih relate. Benar. Cuma tadi kita ada yang agak sedikit aneh. Kok si bapak makan tempe mentah? Ini si bapak, emang orang sakit jantung tuh obatnya tempe mentah ya? Nggak tahu juga. Boleh komen ya yang tahu. Kita agak bingung juga kenapa dia makan tempe mentah. Apakah dia terkena asam lambung? Asam lambung katanya obatnya tempe mentah ya? Apakah terkena asam gitu juga. Terus ya, tapi satu lagi juga lukisan itu ada set di kamarnya. Jadi ada lukisan yang kayak, kan di scenes awal tuh mereka ada melukis ya. Nah, jadi lukisan itu tuh ditaruh kayak di bawah tempat tidur. Bukan di bawah tempat tidur, tapi di lantai, selurusan dengan tempat tidur, kayak sejajar kayak gitu kan. Nah, sampai 14 tahun kemudian waktu suaminya sholat ini, lukisan itu masih di situ. Nah, itu kalau menurut aku janggal dan gak relate. Jadi itu kayak nggak masuk akal di kehidupan nyata, guys. Masa iya lukisan, kalau lukisan ditaruh di dinding sampai 14 tahun, 20 tahun itu masih masuk akal, dia di tempat yang sama. Tapi kalau tergeletak di lantai, itu nggak masuk akal sih. Itu nyapu lantainya selama 14 tahun gimana coba, lukisannya ngeganggu di situ ya kan. Tiba-tiba nggak ada perpindahan sama sekali, tetap di sana ya. Karena kita bukan orang perfilman, jadi menurut kita kameranya bagus ya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma kita beberapa kali untuk sound efeknya kita keganggu dan kaget beberapa kali waktu pas apa aja keganggu pas ini nih, pas bagian apa namanya, dia ngomong jantung, waktu mompa jantung ya langsung duk kayak gitu kan. Itu bikin kaget, lumayan bikin kaget penonton dan agak sedikit gak nyaman ya. Sama yang suara hantunya tuh yang pas baik banget, itu kayak volumenya tuh lebih kenceng ketimbang aktor-aktor yang lain. Nah, itu sedikit mengganggu sih bagi kita yang cuma nonton buat hiburan, bukan dari segi yang ngerti perfilman sih. Kalau menurut aku sih gambarnya bagus ya, kayak yang waktu sedih latarnya agak-agak mendung gitu ya kan, dapet sih. Pas cerah tuh, pas yang awal-awal mereka tuh benar-benar keluarga bahagia ya kan, suami sama istri. Apalagi nah iya karakternya juga tuh 14 tahun, masa iya si bapak nih nggak ada kayak keriput apa di make upin dikit kan ya, ada efek-efek keriput atau rambutnya ubannya udah mulai banyak ya kan. Secara dia udah jadi kakek ya kan. Tadi sempat kepikiran juga, masa iya kakek-kakek bakal nikah sama anak gadis yang masih muda. Mudah banget. Untungnya tuh nggak sampai jadi sih. Tapi berarti ini set ending dong ya? Iya, set ending. Set ending, kita baru sadar ya set ending ya. Tapi kita nontonnya tadi pas akhir nangis ya? Nangis sih. Nangis ya, nanti kita pecah banget ya. Secara keseluruhan bagi Ratna, film Lebih Dari Selamanya. Kalau menurut aku pribadi ya, film ini nih relate banget sih, memang bagus sih. Ada komedinya, terus ada pelajarannya juga yang bisa diambil. Berapa ya? Berapa skornya? Kalau rate-nya sih 8/10 lah. 8/10. Oh, dia tinggi loh. Kalau aku, menurut aku penilaian aku 7/10. Karena apa guys? Karena karakter yang kuat itu cuma di pemeran utama, tapi karakter yang pendampingnya kalau menurut aku belum kuat sih. Aktingnya masih juga agak gimana ya, dan juga pembagiannya masih sangat sedikit. Jadi ini tuh emang benar-benar film yang fokus ke pemeran utama, 2 orang doang, si hantu sama suaminya ini. Kalau aku rate-nya 7 guys. Rekomendasi? Aku 8 mungkin karena aku belum nikah kali ya. Iya, jadi aku nggak tahu ya rumah tangga itu gimana. Belum ngerasain. Tapi itu emang beneran keren banget sih, yang kayak dia yang nih ada ngobrol sama istrinya yang di kuburan, terus dijawab sama istrinya, kayak seolah-olah mereka beneran ngobrol. Padahal kan mereka nggak sengaja tuh ngobrol ya. Istrinya jawab, suaminya nanya lagi, jawab lagi kayak gitu. Kayak TikTok, kayak seolah-olah saling mendengarkan. Itu keren sih. Keren ya. Jadi mungkin karena itu juga ya. Iya, jadi itu 8%. Abis itu yang itu tuh adegan nyanyi di mobil tuh relate banget loh, karena aku punya ayah kan ya. Kalau suamiku suaranya bagus, jadi nggak relate kalau dihubungin ke situ. Tapi ayahku tuh sering banget kalau dengar kita nyanyi di mobil, abis itu dia nyanyi yang pakai kayak suara ngegas, jadi kayak dia heboh sendiri, kenceng sendiri, tapi nadanya kemana, suara dia kemana tuh nggak pas, tapi persis banget, tapi seru, jadinya kayak bikin suasana jadi seru ya kan, walaupun dengan suara yang jelek.
realistis berarti kayak tadi kayak gitu. Kalau aku sih penilaiannya 7/10. Nah, sekarang kita rate barengan ya. Oke, untuk film apa Lebih Dari Selamanya kita rekomendasiin kalian untuk nonton. Nah, untuk kalian supaya bisa lebih menghargai waktu, menghargai orang yang ada di sekitar kalian, terutama keluarga. Cantik banget ya filmnya, ceritanya. Mengandung bawang juga, siap-siap nangis bawa tisu ya kan. Belum bawa tisu sampai meler. Nah, habis ini kita mau review film selanjutnya dan kita mau nonton lagi karena hari ini ada berapa film yang baru tayang? 3 apa 4 ya? 4 sih ya. 4 ya. Tapi yang masuk ke kota kita di Bengkulu cuma ada 3 doang. Jadi kita mau nonton 3 hari ini. Dan see you guys. Bye bye.